Perkenalkan, nama saya Delmi Huan Sodale. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan destilasi dan destilasi air. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan, atau didefinisikan juga teknik pemisahan kimia yang berdasarkan perbedaan titik didih. Tujuannya, destilasi adalah pemisahan molekul dari air murni dan kontaminan yang mempunyai titik didih lebih tinggi dari air. Destilasi air sama juga dengan destilasi sederhana, yang mana merupakan salah satu cara pemurnian zat cair yang tercemar oleh zat padat atau zat cair lainnya dengan perbedaan titik didih cukup besar, sehingga zat pencemar atau pengotor akan tertinggal sebagai residu. Destilasi ini digunakan untuk memisahkan campuran cair-cair, misalnya air alkohol, air aseton, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian alat dari destilasi. Pada gambar sudah tertera nomor serta gambarnya. Nah, yang nomor 1 ini menunjukkan keran air, dan yang nomor 2 ini menunjukkan pipa penghubung, yang mana gunanya itu atau juga disebut dengan adaptor, yang berguna untuk menghubungkan antara kondensor dan wadah penampung destilat, yang mana menggunakan labu Erlenmeyer. Nah, yang nomor 3 itu menunjukkan labu Erlenmeyer sendiri, yang mana sebagai tempat atau wadah untuk menampung destilat yang diperoleh dari proses destilasi. Yang keempat, termometer. Termometer sendiri digunakan untuk mengamati suhu dalam proses destilasi, sehingga suhu yang didapat itu dikontrol sesuai dengan suhu yang diinginkan untuk memperoleh destilat yang murni. Nah, yang kelima, statif dan klem digunakan sebagai penyangga bagian-bagian dari peralatan destilasi sederhana ini, sehingga tidak mudah jatuh maupun goyah. Nah, selanjutnya labu alas bulat digunakan sebagai wadah atau juga untuk sebagai tempat untuk menyimpan sampel yang akan didestilasi. Yang ketujuh, tempat air keluar dari kondensor. Dan yang ke-8, tempat air masuk dari kondensor. Kondensor sendiri tertera pada nomor 10, yang mana digunakan sebagai pendingin yang berguna untuk mendinginkan uap destilat yang melewati kondensor sehingga menjadi cair. Nah, yang ke-9, pemanas, yang mana berguna untuk memanaskan sampel yang terdapat pada labu alas bulat. Nah, di dalam pemanas tersebut terdapat batu didih yang mana digunakan untuk mempercepat proses pendidihan. Perkenalkan, saya Maria Magdalena Boro. Di slide yang ke-6 ini terdapat beberapa jenis destilasi, yaitu destilasi sederhana, destilasi fraksionasi, destilasi azeotrop, destilasi uap, destilasi vakum, dan destilasi kering. Slide yang berikut, jenis alat destilasi air. Nomor yang pertama, pemasukan
Yang kedua, pemasukan uap langsung. Yang ketiga, simplisia dan air, isolasi penahan panas, pengeluaran air, pemasukan air, keran pengeluaran minyak atsiri, pengosongan, pengeluaran kondensat, dan pengamanan. Destilasi sederhana atau destilasi air. Dasar pemisahannya perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen yang menggunakan perbedaan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius. Aplikasi dari destilasi jenis ini digunakan pada industri minyak mentah. Yang berikut, proses kerja destilasi, yaitu memisahkan saat berdasarkan perbedaan titik didih dengan fase yang berbeda, yaitu dilakukan dengan cara pemanasan, setelah itu penguapan, di mana hasil dari penguapan melewati kondensor, yaitu wujud uap menjadi wujud cair, setelah itu ditampung ke dalam labu destilasi atau labu Erlenmeyer sampai hasil yang diinginkan. Yang berikut, keuntungan dan kerugian dari destilasi. Keuntungan, produk yang dihasilkan benar-benar murni. Yang kedua, dapat memisahkan saat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. Kerugian, biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Yang kedua, hanya dapat memisahkan saat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Yang ketiga, berlaku hanya untuk saat dengan fase cair dan gas.